Halo guys, kembali lagi di Zipod Zain Podcast. Hari ini ada gua Joshua dan di samping gua selalu ada William Antonius. Yelah, gua mendengar sedikit tepuk tangan yang cukup meriah nih meskipun sendiri. Ada apa nih, Will? Hah? Enggak, lu ngerasa ada yang beda gak sih hari ini? Oh iya, jadi kita ada alat baru nih, Will. Kampung banget ya. Gak, gua speechless. Oke, kenapa tuh? Apa? Kenapa lu speechless? Hari ini kita ada meja. Oke. Ada kopi. Oke. Ada head. Ini apa di kepala gua apa nih? Namanya handset. Hands free. Handset pakai Ya jadi hari ini nih kita ada equipment pendukung kita nih. Bener banget, Will. Kita udah ada equipment pendukung yang membuat kita semakin bisa semangat ya memproduksi konten yang lebih baik lagi. Mantap. Di tengah lagi pandemi. Oh iya, katanya udah mulai PSBB lagi. Ya, betul banget nih. Oke, untuk sobat Zipod juga stay safe ya. Di rumah. Jangan pergi-pergi lu, nongkrong nanti dulu. Gua tahu lu semua bocah nongkrong lu. Kalau yang nggak perlu mendingan nggak usah ya. Iya, lebih baik di rumah aja. Cuma 2 minggu tuh. Iya, kayak kita kan kebetulan kita satu rumah ya, makanya kita bisa barengan. Kalau enggak ya kita enggak. Kita kan satu rumah, Jos. Iya, satu rumah apa nih? Rumah. Yaudah, Oke, sekali lagi stay safe buat teman-teman Zipod di rumah. Will, yuk, Jos. Kita bakal membahas topik yang sungguh-sungguh kerenyah nih, Will. Kita hari ini tetap bahas topik percintaan ya? Jelas tetap. Gue kira kita mau bahas alat baru. Waduh, belum, nanti itu di season 2. Apa namanya? Unboxing enggak lo. Hari ini mau bahas apa kita hari ini, Jos? Ini yang pernah gua alamin nih, Will. Yang gua pernah alamin di gimana? Waktu-waktu kemarin. Gimana? Kenapa sih kalau misalnya kita nih? Ntar dulu, ngopi dulu. Oke, seruput dulu cepat. Set. ASMR dikit. Sekarang udah nggak perlu teriak-teriakan lagi, Bos. Gak perlu narik urat, Bos. Oke. Ini gimana? Ini kenapa ya kita nih nggak cowok nggak cewek ya? Lagi ada nih pacar kita nih. Kita lagi punya pacar. Ada aja yang deketin. Tapi pas kita lagi jomblo, buset, boro-boro. Lu tau kan gudang gula? Kalau nggak ada ininya, nggak ada orderan nih, sepi banget, Will. Bener dah. Ini gue lagi ngerasain ini. Dimana gue bener-bener lagi ya. Udah jomblo aja, tapi giliran waktu itu gue sama mantan gue nih masih pacaran, waduh, godaannya wanita-wanita kucing-kucing. Ibaratnya godaannya banyak ya. Parah, Will, parah banget. Menurut gue itu makanya tuh, lu pernah nggak sih ngalamin kayak gitu lagi kemarin-kemarin? Oh, kebetulan kalau gue sih mau jomblo mau pacaran banyak sih cewek. Jadi gue nggak ngerasain sih. Tetap intinya ganteng. Oke, terus? Enggak. Yeah. Pernah. Tapi lebih ke nggak sering sih ya maksudnya. Yeah. Kalau misalkan gue kan pacaran ada berapa kali lah. Yeah. Terus di sela-sela pacaran, di berapa kali gue pacaran itu nggak selamanya gue punya pacar. Bukan cewek yang ngedeketin sih lebih tepatnya ya. Ada aja godaannya gitu. Iya, lebih ke godaan kali ya. Benar. Bukan ada cewek satu deketin, enggak gitu. Iya. Kalau gue sih lebih kayak gitu. Maksudnya godaannya tuh secara nggak sengaja. Iya sih. Misalkan gue sama teman kampus gue, misalkan nih gue sama cewek gue nggak sekampus. Iya. Yeah. Terus gue udah jalan sama cewek gue segala macem. Nah, momennya itu tiba-tiba gue bisa baper sama teman cewek gue di kampus atau teman cewek gue di mana. Itu lebih ada pas gue punya pacar. Iya benar. Tapi giliran gue jomblo nyari momennya tuh nggak dapet gitu. Iya, kayak lu pernah gak sih kayak lagi di kelas itu misalnya kan, ini berhubungan teman tadi di kelas tiba-tiba, Will, gue boleh nggak duduk sini soalnya lagi nggak ada tempat nih. Iya benar. Gue jijik. Kalau lagi punya pacar tuh malah momen-momen seperti itu tuh datang terus. Iya. Kalau giliran jomblo lu ngarep tuh. Iya, ngarep. Udah momen kayak gitu kapan lagi datang ya? Gak datang gitu. Kayak nungguin hujan duit tapi emang gak akan ada gitu loh. Ya kalau lu gimana? Gue tuh gimana ya? Gue tuh selama kemarin ya ada aja gitu godaannya. Lu tau lah aplikasi dating kan. Itu tuh salah satu aspek utama, banyak banget godaan loh itu sih itu. Kayak ngechat akhirnya waktu itu sempet. Nih aplikasi dating yang mana nih? Ada lah aplikasi dating yang ada gambar api-apinya. Yang depannya ya itu dah. Waduh. Itu gue pernah tuh make sekali dan akhirnya mungkin karma kali ya. Pas gue make ketahuan. HP lu dibuang? Enggak, gue diusir.
dari rumah mantan gue. Soalnya aplikasinya udah gue hapus, Will. Nah, terus Gue kan chattingan ya. Gue mau ke rumah cewek gue nih, ya kan. Mantan gue waktu itu. Duh, gue hapus. Ternyata emailnya masih nyangkut. Emailnya tuh notifikasi ternyata kan. kebetulan dia lagi megang HP lu lagi kan? Bukan, maksudnya lagi di samping nih, handphone gue samping dia. Gue lagi ngobrol, tiba-tiba ding ding. Waduh, ya kan. Gue kira email biasa. Totonya ini has matched with you. Terus tiba-tiba dia Itu apa? Waduh, wah nih harus mikirin nih cara ngelak nih. mikir keras nih. Mikir keras gua kan. Tadi itu udah lama kok downloadnya, gue bilang begitu cuy. Udah lama kok downloadnya. Lu ngapain sih bohong sama gue? Waduh, di situ langsung gue udah masuk ya sama lu mending keluar dari lu mending keluar dari rumah gua, kata dia begitu. Wah, gue bilang, gue keluar sambil ketawa gue, sambil meringis gue. Aduh, kenapa goblok banget gue bilang. Tapi itu kan lu yang mancing kan ya maksudnya? Iya. Lu yang bermain aplikasi. Iya dong. Iya. Ini tapi momen yang gue dapat ini Jos. Iya. Itu bukan karena gue yang memancing main aplikasi atau apa enggak. Oh, oke. Terus gimana tuh? Momennya datang aja gitu. Oh, tiba-tiba gitu ya. Tiba-tiba kayak waktu itu nih gue pernah. Tiba-tiba aja gitu loh, ada yang bilang, gue udah punya pacar nih posisinya ya. Oke. Kayak gitu kan, yang topik yang mau kita bahas kan. Tiba-tiba ada teman gue, ini suka sama lu gitu. Oh iya tuh kayak gitu. Biarpun nggak setiap kali gue pacaran ya. Dan itu rawannya di kampus kan? Kalau dulu waktu itu gue sekolah. Oh, sekolah ya. Waktu itu gue sekolah. Si rawan di kampus. Terus? Kalau di kampus, ya tergantung circle sih. Oh iya, tergantung circle sih, bener. Kalau di kampus sih circle gue ya pejantan tangguh. Circle diri dikit oleng ya. Kalau ngambil ngutip lagunya Sheila Seven. Kenapa tuh? Pejantan tangguh. Wait, siap. Lanjut bang. Iya, jadi momennya itu datang. Ada yang waktu itu kayak, sih ini suka sama lo. Ada yang tiba-tiba waktu itu. Gue pernah nih sekali ya. Iya. Aduh, gimana ya? Jadi mantannya teman gue sih. Oke. Gue udah punya cewek di situ. Oh iya. Udah punya cewek di situ. Terus dia ada masalah sama teman gue. Klop sama gue, ngerti gak? Oh, oke. Secara nggak sengaja, karena dia ngomongin sama gue, gitu loh. Ini kalau ini di kampus nih, kalau ini di kampus, dia nggak sengaja kayak gitu loh. Tiba-tiba ngerasa, kok nyambung ya ngomongnya gitu loh. Itu kan momen-momen yang nggak sengaja kan. Iya. Nyuri start istilahnya lah ya, nyuri start dikit. Nyolong itu sih. Nyolong. Ya pokoknya gitulah, gitulah. Momen-momennya itu datang. Nah di saat kita jomblo nih. Momen itu nggak datang gitu. Boro-boro chat tuh kayak aduh, lu tau nggak, gue pernah sekali ngarep ada cewek yang lain, tau nggak yang datang lain official. Kalau gue nawarin pulsa sama hadiah, biasa tuh hadiah bank gitu tuh. Anda memenangkan undian. Itu kalau di message ya. Banyak banget tuh kayak gitu. Iya, makanya saking sepinya tuh kan. Kalau enggak kan teman gue banyak di lain kan ya. Kalau enggak ini akun Getrich tuh, Getrich yang bagi-bagi apa tuh? Ada cewek yang ngechat tapi isinya Getrich. Di notifikasi kan nama ya. Iya. Nama kan. Wah, cewek nih chat gue. Pas gue buka Getrich. Tapi giliran pacaran tuh ada aja. Iya, bener sih, bener. Ada aja yang gue mau minta tolong dong gini. Awalnya minta tolong. Waktu itu tuh. Oh, bermula dari tolong dulu. Iya, lama-lama ya jalan nih kan. Iya. Jalan. Habis itu gue nyanyi lagu Krispati kan. Apa tuh? Kesalahan yang sama. Itu mulu kesalahannya ya kan. Selalu terpincut dengan kata tolong. Iya, kata tolong. Lu lagi sibuk gak? Waduh. Itu momen-momen itu tuh kalau lagi pacaran tuh banyak banget. Terus lu sendiri gimana? Apanya? Ada momen-momen kayak gitu? Gue sih waktu itu ada ya momen kayak gitu. Kayak bukan minta tolong sih, kayak lebih temenin yuk. Nah, temenin tuh juga kata-kata yang paling krusial tuh. Itu kan tolong juga, Bos. Iya, tapi kalau misalnya minta tolong, tolongin gua ya. Tolongin gua ya ngurus ini. Kalau ini temenin, dia ngomongnya temenin gua dulu dong. Jadi tuh gua tuh lagi ada di saat dimana gua lagi ada event, ya kan. Terus si cewek ini nih lagi sama gua. Terus kan gua kan lagi sama teman-teman gua ya. Dia tuh pengen dianterin balik gitu kan. Mau nemenin gua nggak nganterin gua balik? Dia bilang kayak gitu. Wah, ada didau gue bilang nih kan. Iya. Kesempatan emas nih gue bilang. Wah. Tapi di situ gue merasa, aduh,
Gue situ lagi ada dekat sih sebenarnya. Sebelum sama mantan gue yang ini ya, gue lagi deket juga. Jadi kayak dua sisi lah istilahnya, dua sisi yang dimana gue tuh bingung mau milih mana. Main dua kaki ya. Yo, dua kaki dua hati. Bentar dulu kawan. Kenapa? Rambut gue berantakan. Headphone baru. Kalau nanti bisa sobat Sipot lihat nih di zoom aja rambutnya lepek. Biasanya kan kita nggak pakai headphone, jadi kan rambut. Oh siap. Iya. Rambut langsung ketutupan gitu ya. Iya. Sekalian mempromosikan nih. Iya. Kita udah siap nih, udah lebih siap Betul, lah betul. untuk podcast. Iya. Selanjutnya ya kan. Nah. Nih, tapi gini Jus, kalau balik ke topik yang tadi Jus. Sebenarnya alasannya itu apa ya? Kenapa momennya? Lu pernah nyari tahu nggak sih? Atau lu pernah kayak nanya temen lu, ngobrol sama temen lu, kenapa sih ya kalau cowok di saat punya pacar dia malah banyak nih yang deket? Iya. Bukan deketin dia ya. Maksudnya deket ke cewek itu lebih gampang deh. Iya. Dibanding lu jomblo. Iya benar. Kenapa? Gue sih nggak pernah nanya ya. Tapi kayak emang mungkin ini kalau lebay ngomongnya takdir. Takdir orang ganteng gitu maksud lu? Mungkin. Berarti lu ganteng gitu? Parah pak. Asli. Coba tulis di komen dia ganteng gak nih? Enggak, pasti pada ngehujat nih. Gue tahu nih otak-otak anak seneng. Emang kita ada yang nonton? Umur 22 sampai 24 tuh tingkat ngejek orang itu tinggi. Liatin aja. Ntar kalau misalnya kita ditanya. Nah, gue tuh di situ lebih mikir kayak takdir sih. Dia kayak nggak tahu ya. Emang mungkin ada emang niat cewek untuk merusak PHO, merusak hubungan orang. Ada yang emang takdir yang emang dia kira pengen karena dia emang basicnya nggak tahu kita punya cewek. Hati-hati Anda. Kenapa tuh? Tadi Anda bilang apa? PHO. Ada cewek yang niatnya PHO. Hati-hati Anda. Kenapa? Cewek kan nggak mau salah. Sifat dasar, benar-benar dasar dari Nggak maksudnya gini, nggak. Sebenarnya mau PHO atau enggak kan itu tergantung lagi Jos. Kalau lu nya kuat nih, dia mau kayak gimana pun. Tapi kan yang misalnya nih, ada cewek yang PHO itu kan yang cewek mau gangguin kita kan pasti kan research dong. Kayak ini gue mau yang ini. Tapi ini berdasarkan pengalaman kita ya. Iya, ini pengalaman pribadi ya. Bukannya kita bilang semua cewek kayak gitu ya. Bukan secara general semua cewek PHO, enggak. Ini pengalaman pribadi gue sama William. Maksud gue yang gue pernah alamin tuh ada yang PHO juga. Emang dia tahu nih, misalnya kita udah punya pasangan nih. Tapi dia tetap mau gitu deketin kita. Dia tahu, dia udah research kalau misalnya kita tuh udah punya cewek atau pasangan lah atau cowok lah, misalnya lu ada temen lu gitu. Nah, ada yang kayak gitu. Tapi yang kedua itu yang gue bingung tuh yang takdir sebenarnya. Emang dia basically nggak tahu karena kita interaksi nyaman ya sama dia nih. Terus kita juga nggak terlalu maksain dia kayak gimana kayak PDKT kan. Kan gitu, cewek kan tiba-tiba nyangkut tuh. Kalau misalnya padahal kita lagi ngobrol biasa tuh kan, tiba-tiba ada siur-siuran. Sini dia suka malu kayak gitu tadi bakal kita tadi tuh. Makanya itu kan yang bikin gue bingung tuh itu yang takdir sebenarnya. Bentar Jos. Apa? Mau bedahak dulu. Nggak gini Jos, maksud gue apa namanya? Kalau misalkan menurut gue ya, gue pernah juga nanya ngobrol segala macam. Nah tapi kalau gue tuh lebih nanya waktu itu ke cewek. Temen gue ada cewek, gue tanya kenapa sih ya kalau kayak gini? Kenapa kalau gue nih sebagai cowok giliran gue punya pacar lebih gampang gue mendekati cewek gitu. Ini dari temen gue ya. Temen gue yang cewek ini dia bilang cewek tuh terkadang suka atau mungkin lebih gampang suka sama cowok yang udah punya cewek. Karena auranya lebih keluar. Ya gue nggak tahu. Itu kan hanya obrolan biasa gue doang. Iya sih. Nggak khusus harus research gue buat itu nggak ada penelitiannya juga ya. Belum ada mungkin. Ya cuman maksud gue iseng ngobrol kayak gitu. Cuman gue pikir-pikir ada benernya juga sih. Lu kalau punya cewek, hidup lu nggak luntang-lantung, lu lebih diurus sama cewek lu seenggaknya. Lu pulang malam dimarahin, ya kan? Seenggaknya lu lebih tertata rapi lah. Ada temen gue 2 orang. Awalnya dia nggak kurus. Wah bener-bener urak-urakan lah tuh ya. Urak-urakan lah. Giliran punya cewek lebih kurus, badannya lebih gemuk, lebih sehat, lebih sering di rumah. Ada temen gue rambutnya sampai diombre kan. Enggak, maksud gue itu lebih inilah. Terus gue ini juga kan gue apa Gapura Cinang neng. Kayak jadi waktu itu gue sempet juga ngeliat juga kan. Sempet cari tahu juga kan.
ternyata tuh kebanyakan, ya gue nggak bilang ini sih, maksudnya kayak kadang tuh ya cewek tuh suka ngeliat kayak, ih kok cowoknya manjain dia banget ya, Iya. ih kok cowoknya perhatiin dia banget Oh, ya. rasa iri hati itu ya, iri ya. Wah, gue nggak bilang tuh iri ya. Iya, maksudnya dia kalau gue simpulin sendiri nih dari gue nih, ada rasa iri sedikit gitu lah. Soalnya teman gue yang cewek melakukan itu gitu. Oh, Ih lu, oke. wah, kan gue punya lah. Lu juga pasti punya teman deket cewek dong. Teman deket cewek gue bilang, ih dia enak banget nih si ini. Ngomongin cewek juga. Cowoknya perhatiin dia, Iya. iniin dia mulu, Oh, manjain dia mulu. Iya dong. Akhirnya dia pengen punya cowok yang kayak gitu loh. Hmm. Bukan berarti artinya dia harus ngerebut cowoknya dia ya, Berarti- cowoknya temennya ya, bukan iya, ya. berarti- Cuman dia pengen nyari. Figur cowok yang dia pengen kayak gitu ada di yang udah punya cewek ini. Enggak, kesimpulannya maksudnya cewek itu tuh lebih gampang suka atau lebih kayak nerapin standarnya itu berdasarkan yang udah pacaran. Oh, oke, baru nangkep. Gue pengen, Sorry. kayaknya kalau dimanjain enak juga ya, kayak si ini. Iya. Misalkan gue A, Iya. ada teman gue B, gue cewek nih. Misalkan ya, terus gue ngeliat si B sama cowoknya tuh dimanjain banget, diperhatiin banget, pokoknya ini banget lah. Terus gue kayak, kayaknya gue mau nih nyari cowok yang kayak gini, yang bisa merhatiin. Kita sebagai cowok juga kan. Iya. Cuman terkadang kalau kita nih sebagai cowok nggak melihat itu sebagai patokan. Iya. Apa sih yang kita lihat kalau nyari cewek? Itu tuh. Iya kan? Iya. Kalau kita kan ya fisik. Pasti fisik itu tuh. Nggak mungkin kan kita nyari cewek yang bisa masak. Iya. Masa baru nanya nih, lu bisa masak gak? Hah? Di kafe gitu, lagi duduk, Der. Lu bisa masak gak lu? Lu bisa jahit gak? Bisa mijit gak? Lu bisa nyapu dari lantai atau lantai 2 gak? Coba. Nggak maksudnya itu kalau Nggak masuk akal cewek itu begitu. Kalau kata teman gue tapi ya. Iya. Makanya terlalu apa ya, maksudnya cewek tuh makanya itu lebih kayak ke PHO bukan PHO ya, kayak sebenarnya PHO itu tuh pengen mempunyai rasa ingin diperhatikan sama lawan jenisnya gitu, ngerti gak sih? Iya kan, makanya kenapa tadi yang lu bilang dia kayak si cewek ini lebih mau sama yang cowok udah punya pacar ini karena emang rasa ingin diperhatikannya lebih tinggi. Makanya bisa jadi cowok yang udah punya pacar ini bisa direbut nih sama dia nih kan. Makanya kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu nih ya, berarti si cowok ini nih harus punya pertahanan diri dong. Iya, makanya yang gue bilang. Iya kan? Sebenarnya PHO itu tergantung. Lu nggak bisa salahin si yang PHO lah. Lu nggak mau cowok atau cewek ya. Lu nggak bisa salahin mereka lah. Yang harus ditanya itu kan adalah yang mau dirusak itu loh. Iya. Lu kuat nggak? Lu tahan nggak? Iya sih, benar-benar. Dan kalau misalnya lagi dideketin kayak gitu kan, emang si cowok ini nih kan harus tahu nih. Rata-rata kan kalau misalnya ada nih, misalnya lagi pacaran nih, cewek deket nih, pasti kan ada suatu tanda-tanda dong, kayak si cewek ini lebih intens gitu ngechatnya kayak gimana. Kalau dari lu nih, kalau lagi pacaran nih, kalau misalnya ada dong cewek-cewek yang lu pasti tahu dong intens chatnya. Kita udah tahu lah ya tujuan dia ngechat tuh mau ngapain gitu. Iya. Ibaratnya. Dan di situ kadang-kadang gak cuma satu cewek yang deketin, bisa 2, bisa 3. Iya, momen seperti itu yang kita nggak dapet. Bukan kita nggak dapet ya, kita jarang dapet di saat kita jomblo. Iya, makanya kalau lagi jomblo, buset, boro-boro. Gua pernah ya lagi jomblo, Will. Itu bener-bener sama sekali gua kenal sama dia, gua sempet kenal. Tapi pas gua follow IG-nya nggak di follow back dong. Itu apa karena ini gue pernah berpikir ya, apa karena sesudah gue putus gue gak ganteng lagi, atau sesudah gue putus itu gak mau lagi ada orang yang, aduh, gue itu kayaknya auranya tuh udah nggak ini Jos. Karena gini loh, kalau kita punya cewek, malah banyak yang bilang kan kalau kita punya cewek tuh kita terpaku sama satu orang doang. Oke, iya. Ya kan, terpaku sama satu orang doang. Tapi kalau misalkan kita nggak punya cewek, kita bebas tuh, kita mau ngapain aja. Iya sih. Gimana tuh, Will? Emang harus gak sih cowok tuh memperkuat auranya sesudah putus? Maksudnya enggak, gini Jos, tadi kan gue bilang Jos, kalau misalkan kita lagi punya pacar, cowok itu tuh cuman patokannya cuman satu cewek doang kan. Tapi giliran dia nggak punya pacar, banyak nih yang dia bisa explore. Cuman kekurangan banyak nih, temen gue bilang, aduh kalau punya cewek nih, apalagi udah pacaran udah lama ya, di saat lu putus, lu mau ngedeketin cewek lagi, skill lu udah nggak ada. Gitu tuh. Ya kan? Itu yang paling baik banget diomongin orang tuh, skill lu hilang gitu kan. Iya kan. Kalau ini kita coba pakai
Analogi. bukan analogi, kita coba berlogika ya. Oke, Kalau oke. disamain sama yang tadi ya. Mm-mm. Ini skill hilang apa auranya yang hilang? Nah, iya tuh, bener. Itu gue bingung juga tuh. Ngerasa nggak sih lu? Iya nggak sih? Bingung nggak sih lu? Yang hilang tuh aura lu atau emang skill lu yang hilang gitu loh? Kayak kalau gue yang gue rasain ya, kalau gue punya pacar, gue mau masuk aja nih, gue Yeah. mau ngechat aja atau kayak gimana pun, itu gampang. Iya. Yang gue bilang tadi, momen itu kan dapat, Momennya. tapi nggak terlepas dari gue ngechat pasti direspon. Iya. Tapi giliran gue jomblo itu kayak jangankan direspon, Iya. kayak pergi Ditendang dari- aja. Mohon maaf nih, gue gak mau bahas chat lu nih. kayak nggak ada yang bisa dilihat dari awal. Iya. Dari first impressionnya tuh udah kayak Betul banget. ah itu Betul aura betul banget. apa skill. Kalau yang namanya skill, ada temen gua nih, ini gua bawa temen gua lagi, mukanya itu kayak ya Kayak habis keserempet truk gitu. ya gini lah pokoknya mukanya. Tolong bilang lagi cara gimana? Gini lah mukanya. sama lu tuh ya, segini lah. Waduh. Cuman lobiannya masuk terus. Wis, mantap. Ah, itu tuh yang biasanya Itu ketidakadilan. bukan ketidakadilan, justru itu adilnya. Kenapa tuh? Oh iya, skillnya dikasih Tuhan lebih. Iya, softwarenya emang jelek. Waduh. Hardware jelek. jelek, iya. Tapi softwarenya, Wow, mantap tuh ya. skillnya dia bagus. Gila, skillnya buka- dia bagus. Itu pasti kalau anggapan Adobe tuh pasti presetnya kebuka semua tuh. Gua gak ngerti Jos. Lu ngomong apa Jos? Iya udah. Terus. Iya, jadi maksud gue itu ini sebenarnya apa nih? Ini skill atau aura nih? Yang mana tadi kalau berdasarkan obrolan singkat gua sama teman-teman gua nih, aura nih kurang dapet. Iya, aura sih kurang dapat sih. Karena udah nyaman sama kayak apa ya? Kayak lu punya template gitu loh. Sama Iya. sama mantan lu tuh sebelumnya. Kayak lu tuh berusaha untuk kayak ngejadiin gaya lu, aura lu tuh kayak sebelum-sebelumnya. Apalagi nih gua agak sedikit percaya ya. Ketika lu baru putus, aura lu tuh akan kurang karena lu masih ngemikirin mantan lu. Untuk beberapa cowok ya, kalau bukan fuckboy. Gua mah bukan Jess. Ya gue juga bukan, bos. Paling gak ada yang mau ngaku. Iya pokoknya Ya maksud gitu gue lah. begitu. Kayak lu tuh akan di satu titik, kalau gue ya tiba-tiba cowok kayak gue tuh di mana satu titik setelah gue putus, gue tuh masih mikirin mantan gue. Jujur-jujuran aja gue. Ya semuanya kan gitu Jos. Iya, maksudnya beberapa orang kan ada yang ya udahlah, lepas aja lah gitu kan. Lepas aja lah kayak Susah. Kalau itu nggak, gua kurang ini. oh kalau tiba-tiba gue kayak gitu sih. Maksudnya kayak ketika lu putus tuh, kalau lu ada masih mentingin mantan lu gak sih? Ya pastilah, semua orang yang namanya baru putus ya, apalagi pacarannya dalam jangka waktu yang lama nih, susah buat lupainnya itu susah pasti. Iya sih. Susah. Makanya kenapa kita nggak bisa keluar langsung gitu. Padahal ada yang nunggu. Tapi gue pernah loh bener-bener waktu pacaran tuh ya, sebelum putus nih lagi ribut-ribut, itu ada yang emang lagi deket. Tapi pas putus dia tiba-tiba nggak mau ngerespon gue lagi. Iya. Kayak gila, ternyata gue mutusin mantan gue untuk seseorang yang gak worth it buat gue gitu loh. Dan dia aja tuh nggak mau nungguin gue. Tapi di situ lu juga salah sih pak, menurut gua. Iya. Ngapain lu tinggalin yang udah ada buat orang lain gitu? Ya iya sih, emang seharusnya sih jangan ninggalin untuk yang nggak pasti ya. Cuman Bukan ninggalin yang nggak pasti. ninggalin yang pasti untuk yang nggak pasti. Iya tahu. Iya. Maksud gua ngerti maksud lu. Ninggalin yang iya. pasti untuk yang nggak pasti kan. Iya. Cuman dari lu ninggalinnya aja lu salah. Kalau lu emang mau sama dia, kenapa nggak dari awal? Iya sih. Apa kan lu nggak kuat iman. Iya. Baik lagi ke iman sih, iya benar. Iya nggak? Iya. Makanya ini yang mesti diperjelas dulu nih. Iya. Ini yang lu yang apa ya ibaratnya? Yang lu tinggalin kan mantan lu. Ini lu ninggalin mantan lu buat cewek lain kan? Iya. Cewek lain ini nih baru masuk apa sebelum lu pacaran? Apa sesudah Ya, lu pacaran? waktu lagi pacaran tuh dia masuk tuh pas, tapi Nah, udah mau ujung-ujung tanduk Artinya dah. kan lu yang nggak kuat. Iya sih, makanya itu dia kenapa Ngapain lu? Ibaratnya lu bosenan berarti kan? Iya. Lu lagi main PS1 atau PS2. Masuk PS3, lu tinggalin Iya. PS2. Iya. Kayak gitu berarti. Iya sih. Iya, karena gua di saat gua bukan bosan ya, apa ya? Gua tidak menemukan titik di mana gua sama mantan gua waktu itu mungkin tidak
tidak tepat gitu loh, ngerti gak sih maksud gue? Ingin mencoba hal yang baru. Ingin mencoba hal yang baru. Perbedaannya dengan bosan apa ya? Gini loh, bukan bosen yang jenuh. Gue nggak bosen yang jenuh. Gue nggak jenuh sama mantan gue, tapi gue berusaha untuk breakdown karena ada alasan tertentu. Oke, alasan. Nah, karena gue nggak bisa kayak gitu. Nah, balik lagi nih yang Iya. tadi. Itu sebenarnya apa nih Jos menurut ya kita. Iya. Kalau Menurut gue sih aura. Menurut gue sih juga aura. Kayak bukan tertutup ya. Ya karena aura kita yang kita pengen lepasin ini, pengen ngeluar aura kita karena kita terlalu mikirin hal-hal yang dulu-dulu kayak gue kayak sebulan full gitu, lu kayak cuman mikirin mantan. Jadi aura lu tuh nggak kebuka, kayak lu bakal sedih doang. Lagi nongkrong sama teman-teman lu ada cewek-cewek, lu kayak. Itu kira-kira berapa lama tuh? Gue sih lama pak, gue sih 2 bulan 3 bulanan lebih. Saya 5 tahun. Waduh, begitu. Wah, lama juga ya guys. Itu auranya nggak nutup apa emang nggak ada itu? Cabut, bener-bener cabut tuh aura. Itu aura lu nggak mau ngetok diri lu. Iya pokoknya gitulah. Kalau banyak teman-teman gue yang perempuan sih bilangnya gitu. Iya sih. Aura. Bener-bener. Gue setuju banget sih, makanya. Cara dia memperlakukan pacarnya, Iya. cara si cowok ini memperlakukan ceweknya kayak gimana, itu yang jadi patokan. Ih, ternyata cowoknya baik ya. Gitu. Iya. Ih, Bener. cowoknya perhatian ya. Mungkin bisa dibilang iri sih, Iya. bisa dibilang iri. Cuman tapi kan nggak ada salahnya karena Iya. mungkin si cewek ini pengen yang kayak begitu kan nggak salah. Nggak salah. Gue pengen nih punya cowok yang kayak gini. Iya. Tapi makanya itu kayak cewek tuh berarti ngeliat auranya kan waktu kita lagi seneng-seneng sama cewek kita. Misalnya cewek-cewek yang pengen deketin kita ini kan. Maksudnya aura kita tuh lebih terpancar, lebih kelihatan kayak kita tuh lebih layak untuk dideketin tuh sama ya cewek-cewek yang mau ngedeketin kita lagi kita pacaran gitu loh. Iya. Nah dari situ makanya gue selalu ngelihat kalau ini jadi pelajaran gue juga tentunya. Gue akan mencoba untuk tidak merespon ke depannya karena kita nggak ada yang tahu pak, upgradean motor kan. Ini ngomongin motor dulu nih, maksudnya motor kan Tiba-tiba ke motor nih. semakin lama kan motor kan semakin tinggi, yang kita mau tuh juga semakin pasti semakin Yang ada manusia dong. nggak ada puasnya. Nah itu intinya nggak ada puasnya. Maksud gue pengen mencoba untuk ngerasa puas dan menghargai ke depannya, menghargai cewek gue dan untuk sekelibet masalah dideketin cewek ini nih, gue bakal pasti gue tahan sih, bener-bener. Tapi dari yang kita omongin nih, berarti nyambung juga dong ya ke apa namanya? Tapi ini nyambungnya karena tadi gue bilang aura sih ya. Iya kenapa tuh? Yang tadi Gimana? kayak padahal kita ngebahas kenapa kita kalau lagi pacaran tuh banyak banget yang ngedeketin. Tapi malah nyambungnya ke pertahanan kita sebagai jati diri sama pertahanan. ke pertahanan kita sebagai ini. Berarti bisa nyambung juga nih Jos. Iya bisa. Maksudnya kayak ya kalau lu ngomong kenapa banyak yang lagi ngedeketin, banyak lu lagi punya cewek, lu lagi punya pacar, terus banyak yang ngedeketin nih. Banyak yang ngedeketin. Ya itu hubungannya bisa sama iman. Ya. Tapi yang belum kita bahas nih Jos tadi. Apa? Kenapa kalau misalkan kita lagi jomblo, susahnya minta ampun kan? Ya, Tadi iya. kan karena aura nih. Iya. Kira-kira selain itu Apa ya menurut menurut lu apa nih kira-kira? kalau jomblo? Dari pengalaman lu. Karena Skill nggak ada mungkin kan? skill iya lebih Udah, kaku, lebih kaku. Iya. Kayak udah buat masuk lagi ke yang baru tuh lebih kaku. Iya, lebih kayak nggak ada apa ya, nggak ada keren-kerennya kalau ngechat deh. Keren-kerennya gitu. Cuman momennya Momen tuh kalau gue pribadi nih, gue sih baik yang pas. Momennya baik yang pas. Gue baik yang pas. Tapi ketika gue berusaha approach mereka, gue tidak merasakan akan adanya keberhasilan gitu loh pas waktu gue dekat mereka. lu lebih membuat momen berarti ya? Iya. Dibanding nunggu momen ya? Iya, gue lebih ngebuat momen karena gue tipikal yang nyari. Gue nggak yang nunggu momen itu datang. Nah, kenapa kita kalau misalkan memang membuat momen, kenapa membuatnya harus di saat kita punya pacar? Ya momen sama pacar tuh kan momen maksudnya kalau ketika lu ada cewek dan lu Enggak, gini, sorry gue potong. Gini, lu pernah nggak ngerasain di saat lu lagi jomblo, lu malas untuk membuat momen? Membuat momen mendekati untuk bisa deket sama seorang cewek, seorang perempuan buat jadi pacar lagi. ya gue males sih, maksudnya Pernah ngerasain gak kayak gitu? pernah. Nanti aja lah buat momennya.
Iya nanti aja karena gue Padahal lu pengen nih ngechat dia tapi kayak nanti aja deh. Ini lagi jomblo nih. Iya lagi jomblo. Entah itu kayak gua nggak mau ngebahas kayak traumanya atau masa lalunya, gua nggak mau ngebahas itu deh. Tapi kenapa lebih malas, bukan lebih malas ya, intensitasnya tuh lebih kurang dibanding di saat lu punya cewek. Kayaknya kalau punya cewek tuh semuanya kita hajar gitu. Ya gimana ya, karena ya itu kalau gua tidak yang menunggu momen. Iya, maksudnya kenapa? Karena ya itu gua lebih mau usaha sendiri, gua mau nyari sendiri gitu loh. Enggak, bukan maksud gua kenapa lu lebih getol untuk membuat momen di saat lu punya pacar dibanding lu lagi jomblo. Karena kalau lagi punya pacar itu gua lebih masih ada gimana, kayak excited gitu loh, maksud kayak gimana ya? Masih ada ketika lu di chat lawan jenis lu lah, cewek atau cowok, itu tuh kayak ngerasa, weh ada temen chat baru nih. Itu dulu gue salah banget tuh. Salah banget. Gue berpikir seperti itu, ada temen chat nih. Dan akhirnya kalau gue kayak gitu, ya karena gue mau berpikir ada temen chat, Will. Ada temen chat nih, misalnya gue lagi sama cewek gue lagi berantem. Gue pikir gue tuh begitu. Ada temen chat. Dan makin baik tuh, makin lama tuh makin banyak gitu loh. Makanya kalau lagi pacaran tuh itu yang membuat gue takut gitu loh. Gue nggak mau lagi tuh kayak gitu tuh, nggak lagi dah gue mah. Serius gue. Iya sih. Cuman gini Jos, kalau misalkan berarti kan itu kan tergantung sama pribadi lu kan, mau ini apa gimana gitu kan. Cuman ya itu tadi kayaknya nggak dapat jawabannya juga ya kita diskusi kayak gini ya. Maksudnya kenapa ya kita kalau misalkan lagi punya pacar tuh malah lebih gampang untuk deket sama lawan jenis gitu. Dibandingkan di saat kita jomblo gitu. Malah mungkin gua nggak tahu sih, mungkin terbalik nih sama cewek. Justru kalau pengalaman gua dari kalau pribadi gua nggak mau tuh nggak deketin cewek yang udah punya pacar. Kalau sebagai cowok nih, kita banyak deket sama ceweknya tuh di saat kita punya pacar. Tapi kalau cewek, ya nggak tahu semua cowok kayak gua apa enggak, kayak kita apa enggak. Kita mana mau deketin cewek yang udah punya cowok. Iya, kenapa lebih takut ya? Nah, kita mana mau? Karena kalau gua sih, karena gua takut kalau nanti gua punya cewek gua dideketin lagi sama cowok lain. Oh iya, karma. Timbal balik kan? Iya, timbal balik ya. Benar. Tapi mungkin ya, gua nggak tahu juga nih. Justru harusnya cewek itu banyak yang deket di saat dia jomblo dong. Iya pasti lah. Kenapa kita enggak ya? Apa mungkin karena ini kali ya? Banyak yang bilang sama gua kayak, ya cowok kan memang harusnya ngejar. Oh, baik lagi. Cuman gini, mau gua ngejar, misalkan gua ngejar 5, harusnya 5-5-nya seenggaknya 25% lah progresnya. Iya. Dekat gitu. Ini 0% malah minus. Ngerti gak sih? Tapi tahu. giliran gua punya cewek yang enggak sesuai ekspektasi gua, tiba-tiba 75% sendiri prosesnya. Persentasenya, tau gak sih? Iya. Pernah gak sih ngalamin kayak gitu? Padahal cuman kayak ngechat, nanti mau pulang bareng gak gitu? Iya, padahal chatnya monoton. Iya, kalau gak, gue boleh minta tolong gak gitu lah. Iya. Gitu. Tapi entah dia yang baper, entah gue yang baper. Tiba-tiba aja tuh ada kata-kata, kayaknya gue cocok deh sama lu. Tembakan jitu tuh. Ngerti gak sih? Pernah gak sih kayak gitu? Tapi giliran jomblo enggak gitu. Iya, gue selalu bingung sih kenapa. Karena gue selalu ngejalanin aja kayak yang emang pengen gue deketin cewek, ya udah. Tapi kalau misalnya enggak, ya enggak. Tapi ada aja gitu kayak sewaktu-waktu gue butuh cewek. Tapi ketika gue liat chat gue, waduh, bahasanya butuh nih. Ya. Sorry. Nggak kebiasa. Masih beradaptasi dengan ini baru ya. Senggol lagi. Iya, gimana tadi? Sorry. Iya. Jadi kesimpulannya, kalau menurut gua ya, kayak kalau misalnya lagi ada pacar tuh, sebisa mungkin kita sebagai laki-laki utamanya ya, kita kan dari sisi laki-laki nih, mencoba untuk tidak menggubris. Kalau gua, soalnya ketika itu responnya. Kalau kita bicara responnya, cuman kalau kita bicara ininya, kenapa kok kita kalau lagi jomblo jarang dekat sama cewek, tapi giliran kita lagi punya pacar sering banget tuh, lebih gampang untuk dekat sama cewek. Iya, gak ketemu tuh ya berarti. Gak ketemu sih, menurut gua kalau tadi lu bilang kayak udah takdir gitu. Takdir. Gak bisa kita atur ya. Iya, gak bisa kita atur, kayak emang datang aja gak sih momennya.
datang aja gitu. Iya. Cuman ya kalau misalkan untuk yang tadi, ini kan dari sisi cowok nih Jos, dari sisi kita sebagai cowok kan. Penasaran gak sih lu kalau misalkan dari sisi cewek tuh kayak gimana? Nah, gue penasaran banget tuh. Gue pengen tahu banget nih. Ini kembali lagi ke para wanita. Gue penasaran, serius gue. Kenapa tidak ada pernyataan yang apa ya? Yang kenapa sih lu mau deketin cowok misalnya yang udah punya cewek, lagi hubungannya lagi anget-anget gitu loh. Next nih kali ya. Next kali. Wah, Next kali kita harus undang pasti cewek sih. nih. Ini kita masih kebingungan Narasumber banget sih. lagi. Iya. Setelah mungkin kita dapat dapat Jawaban dari cewek. sisi perempuan, Iya, dari sisi cewek, baru kita bisa ketemu Iya, kali. iya. Ketemunya nih. Tapi kalau misalnya nggak ada itu tuh yang susah tuh. Misalnya ceweknya alim-alim. Ya enggak, kita nggak mau ngorek masa lalunya kan. Oh, Cuma iya. maksudnya menurut dia, pandangan dia tuh kayak gimana sih? Kan dia pasti bisa ceritain temennya juga, Oh pengalaman iya, temennya iya segala pengalaman macam. temennya. Mungkin ada yang Atau mungkin menurut pandangan dia lah. yang selebel cantik ya kan. Waduh. Ya pokoknya begitu Jos. Oh, Kayaknya hari ini karena nggak ketemu tadi, Iya. kita udahin dulu kali ya. Intinya ya takdir yang menentukan lu kalau misalnya punya pacar lagi jomblo, apa lu gimana caranya lu bisa mempertahankan diri. Misalnya lagi Ya deket itu sama semua lawan jenis lu. berhubungan lah. Berhubungan. Nggak bisa berdiri sendiri. Iya iya. Itu juga bisa berhubungan sama jenuh. Jenuh. Lu nggak bisa mempertahankan diri. Iya. Itu karena kayaknya ada yang pengen lu cari yang nggak ada di cewek lu. Iya sih. Sometimes Kan kayak kenapa lu mau nyari? Iya. Kata-kata cari itu adalah lu yang nggak ada. Iya sih. Lu nyari. Iya gak? Karena gue tidak merasakan puas. Lu nggak merasakan itu Iya, yang iya. udah lu ada. Betul. Wah, itu menarik banget sih topiknya ya. Iya makanya. Kita bakal bahas di next lagi kita bahas Oke. kali ya. Hari ini kita tutup dulu kali Jos. Tutup aja ya, udah nih dari segi cowok kita udah membahas semuanya tentang pertanyaan yang kita juga merasakan, Iya. ya kan? Tapi sekali lagi nih Jos, sebelum kita udahin nih, Nah betul. buat ini kan bentar lagi mau PSBB nih. Oh iya. PSBB lagi Iya, kan, iya. PSBB Kita nggak total. jenuh-jenuhnya nih ngingetin lu semua. Iya. Supaya kita jangan ada PSBB kedua, ketiga, keempat. Iya, Ini kan iya. PSBB kedua kan? Iya betul. Ini PSBB kedua nih. Udah lah kalau misalkan Iya, habis ini PSBB ya di rumah Iya, rumah di rumah aja. dulu. Jangan bandel keluyuran kemana-mana. Iya. Kita juga sebenarnya kalau lu lihat kita social distancing banget nih. Lihat. Ya udah dah. Senggol lagi kan. Iya, oke. Sekian dulu podcast dari Thank kita. you ya Thank you buat yang banget udah dengerin. Sobat Zipot udah mau dengerin. Bye, sampai ketemu jumpa di episode selanjutnya. episode. Bye. Bye. Nah, sebenarnya nggak penting sih kalau gue ngomong ini, tapi kalau lu suka video ini, lu boleh subscribe. Kalau lu nggak suka, lu juga boleh unsubscribe. Thank you.